Mim. Huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah di samping itu kan. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi huruf-huruf yang 4 itu harus dihafal supaya nanti Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa menguasai hukum idgham bi gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari simak video ini. Insyaallah setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya menonton video ini, insyaallah dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena untuk penjelasan tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat bisa langsung mudah untuk dipahami ilmu tajwidnya, supaya dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Nah, untuk pembeliannya bisa melalui video yang kami buat ini ya. Silahkan diklik saja di bagian produk yang telah kami sematkan di dalam video ini. Ini kami menyarankan untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini. Ini sama sekali kami tidak ada disponsori ya, atau misalkan di endorse ya, dibayar nggak ada. Ini kami menyarankan karena kami sudah membeli Al-Qurannya. Dan kami lihat Al-Quran ini sangat bagus sekali untuk membantu melancarkan bacaan Al-Quran di rumah. Karena di bawah tulisan Arabnya itu sudah disertakan dengan 2 tulisan Latin. Jadi nanti bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, kita baca dulu tulisan Arabnya. Ketika kita menemukan kendala dalam membaca tulisan Arabnya, sehingga menyebabkan kita terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka baca tulisan Latinnya. Baca lagi tulisan Arabnya. Nah, dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan bisa mempercepat supaya kita bisa lancar di dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga di bagian produk juga sudah kami sertakan buku tajwid ya. Minimal di rumah itu adalah 1 gitu pegangan buku tajwid Al-Quran di rumah. Kemudian juga ada juga Al-Quran yang versi besar itu ya, yang versi jumbo. Untuk lansia juga ada di produk yang telah kami sertakan. Nah, mana tahu nanti Bapak dan Ibu berminat untuk membelinya ya. Silakan bisa langsung diklik saja. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Quran supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-39. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-39 ini akan kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama.
sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Jadi kita belajarnya itu ya pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja ya. Yang terpenting semoga dapat langsung bisa dipahami. Toh nantinya kalau misalkan kita sudah dapat memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan apa yang kita pahami itu ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-39 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. Seperti biasanya ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini ya, maka bacalah juga nantinya secara full surah Ali Imran ayat yang ke-39 tadi itu. Kemudian baca juga terjemahannya ya, atau artinya bagi yang tidak tahu bahasa Arab gitu ya, supaya kita bisa memahami apa yang kita baca, seperti itu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka biyahya. Sekarang mari sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini fana. Kenapa kok na dibaca panjang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Apa tanda panjangnya? Begitu. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam ya. Pada rumus 3 warna hitam di situ kan dapat kita lihat tuh ada alif ya, ada alif. Rumus 3 warna hitam diperhatikan ya, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, baris miring tuh harokat fathah, atau biasanya tuh disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah ya. Kemudian di bawah baris fathah itu ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, sebab dia memiliki tanda baca fathah itu tadi. Nah, jadi kalau kita pahami secara utuh ya rumus 3 warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf alif, kemudian jika sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah ya, ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat kalau mad tabi'i itu. Nah, contoh kayak gini nih. Ini kita membaca Al-Qur'an nih. Bertemu kita dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Cuman di sini yang kita temui huruf alifnya tuh disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, karena nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung, seperti itu. Yang terpenting itu ada alif dulu, ini ada alif. Jika sebelum huruf alif, sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan. Sebelah kanan alif mana? Sebelah kanan kita, sebelah sini nih ya nih. Kalau sebelah sini kan sebelah kiri, sebelah kanan kan sebelah sini, ya. Sebelah sini kan sebelah kanan. Nah, jadi ini ada alif. Sebelum alif ya, atau sebelah kanan alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingganya nah kita baca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai rumus 3 warna hitam.
Fanadathul mala. Di sini ada huruf ta, dia sukun. Kita baca seperti ini. Dat seperti itu. Jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Tapi jangan begitu, jangan seperti itu ya. Kalau dibaca itu jadinya menyebar nanti, bukan mengalir. Dialirkan saja seperti memercik. Seperti itu. Dathul mala. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, coba perhatikan huruf mim. Huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah di samping itu kan? Huruf mim. Iya kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Huruf mim ini huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Dibaca jelas, terbaca dia. Jadi kalau ada huruf alif lam nih ya, huruf lamnya ada tanda sukunnya nih ya, itu alif lam qamariyah tuh. Fanadathul, terbaca kan huruf lamnya. Hul mala, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib seperti itu? Sekarang perhatikan dulu rumus 3 yang warna biru. Jadi rumus yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah rumus yang warna hitam. Jadi yang warna-warna hitam itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna biru itu, yang untuk menunjukkan tanda panjang. Yang artinya itu kalau yang warna biru itu huruf madnya itu dia dikira-kirakan. Loh, kok dikira-kirakan? Salah perkiraan dong. Tentu tidak, kan perkiraan itu ada tandanya, dikasih tanda begitu. Rumus 3 warna biru perhatikan dulu. Contohnya kayak gini. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini nih. Tanda harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini nih ya. Maka huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih, sehingga la dibaca panjang. Tadi kan kami katakan ya. Coba perhatikan di sini. Kalau la ini kan pada alif kecil, alif kecil atau harokat fathah berdiri ya pada mad tabi'i itu, maka itu sama dengan alif yang sebelumnya harokat fathah begitu. Jadi dikira-kirakan seperti itu. Oh, kalau ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil pada mad tabi'i, itu berarti di situ sama dengan alif sebelumnya harokat fathah. Seperti yang rumus 3 warna hitam. Dan yang memiliki harokat fathah di sini huruf apa? Huruf lam, dikarenakan huruf lam yang dibaca panjang seperti itu. Kalau masih bingung, itu jangan dipikirkan terlebih dahulu. Pahami dulu yang paham-paham supaya kita tidak merasa kesulitan dalam belajar. Kita pahami, oh huruf kalau di atasnya ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini ya, maka huruf tersebut dibaca panjang seperti itu, sehingga la dibaca panjang. La dibaca panjang. Tanda panjangnya ini harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. La dibaca panjang. Kemudian ini mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf ini nih. Dengan huruf hamzah. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Nah, itu maksudnya itu sama saja. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah ya dalam satu kata atau dalam satu kalimat ya. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu wajib dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat ya. Jadi nggak boleh dibaca dengan 2 harokat, minimalnya itu dibaca dengan 4 harokat ya. Jadi 4 harokat atau sampai 5 harokat boleh. Mala itu panjangkan. La ikatu wa huwa qa, seperti itu. Qa dibaca panjang. Ini sama, ini namanya mad wajib juga. Cuman untuk di sini tanda panjangnya apa? Pasti sudah tahu nih tanda panjangnya apa. Perhatikan kembali rumus 3 yang warna hitam. Pasti sudah tahu nih Bapak Ibu.
tadi kan mad wajib itu dari mad tabi'i karena bertemu dengan huruf hamzah gitu ya dalam satu kata. Tanda panjangnya apa? Ko ini mad tabi'inya mana pada ko ini kan di sini ada alif nih, ada alif nih. Seperti rumus 3 warna hitam ada alif. Sebelum alif ada tanda baca fathah. Hasilnya ko dibaca panjang. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata gitu. Maka dia akan menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, qaimu yusalli. Di sini ada tanwin setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf nun sukun atau tanwin, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 ya, seperti yang kita lihat tuh. Ada baris 2 di atas huruf fathatain namanya, nanti baris 2 miring di bawah huruf kasrotain, dan yang satunya lagi namanya dhammatain ya, atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya begitu. Nah, ini tanwin setelahnya huruf ya. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi huruf-huruf yang 4 itu harus dihafal supaya nanti Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa menguasai hukum idgham bi gunnah. Supaya nanti kalau membaca Al-Qur'an ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka dia langsung paham, oh ini hukumnya idgham bi gunnah begitu. Nah, dikecualikan ya pada izhar mutlak. Nah, maka ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan gunnah, dimasukkan, digunnahkan atau didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya? Yang dimasukkan itu apanya gitu. Bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu kita masukkan ke huruf idgham bi gunnahnya begitu. Nah, di sini kan tanwin nih. Nah, bunyi tanwinnya masukkan ke huruf ya, melebur ke huruf ya, sehingga ini kita baca imui, jangan dibaca imun. Jangan dibaca imun tapi dibaca imui, masuk melebur. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi di bagian mui itu kita tahan sebentar ya. Nah, kita gunnahkan ya sepanjang 2 harokat. Imui yusolli, seperti itu. Yu-nya pendek, jangan dibaca imuyu, dipanjangkan itu jangan salah. Mui-nya yang kita tahan, kita panjangkan tuh. Kita gunnahkan. Imui yusolli. Li dibaca panjang. Kenapa kok li dibaca panjang? Perhatikan rumus 1 warna hitam pada mad tabi'i. Cara membaca rumus 1 yang warna hitam itu, di situ kan dapat kita lihat tuh ada huruf ya sukun, huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Apalagi huruf sakinah maksudnya sama saja. Nah, jadi di situ di rumus 1 warna hitam dapat kita lihat ya ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, baris miring tuh harokat kasroh. Di atas harokat kasroh di situ ada titik-titik kan. Nah titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi rumus titik-titik yang letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat kasroh. Jadi rumus 1 warna hitam itu cara membaca keseluruhannya dapat kita pahami. Kalau ada huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an itu seperti ini. Kita membaca Al-Qur'an ya, bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih ya. Ini ya sukun, sebelah kanan ya sukun, sebelumnya sini nih. Ada huruf yang memiliki harokat kasrah nih, baris 1 di bawah atau harokat kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga li dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Yusolli fil mihrab. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Coba perhatikan di atas ini. Alif lam bertemu dengan huruf mim, maka ini hukumnya sama, yakni alif lam qamariyah. Maka untuk di sini gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa langsung latihan, langsung bisa langsung bisa paham gitu, mengamati tanpa bantuan media gambar. Nah, supaya cepat bisa tajwidnya begitu.
Ya, alif lam bertemu dengan huruf mim sama kan dengan di atas ini, alif lam qamariyah. Fil mihra, huruf ra memiliki tanda baca fathah ya, harokat fathah, baris satu di atas huruf nih harokat fathah, maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal. Hingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, tebal kan huruf ra-nya. Mihra. Kemudian ra dibaca panjang. Kenapa kok ra dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Harusnya di sini Bapak dan Ibu sudah tahu kenapa kok ra dibaca panjang, apa tanda panjangnya begitu. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Nah, karena tadi kita sudah jumpai beberapa contoh di atas. Kalau di media gambar yang telah kami tampilkan di atas tadi itu, letaknya itu di rumus 3 yang warna hitam pada mad tabi'i. Ya, karena di sini ada alif nih ya. Cuman di sini alifnya tuh dia tidak disambung. Kalau yang ini tadi kan alifnya disambung. Kalau ini tadi nih alifnya disambung. Kalau ini alifnya nggak disambung, karena dia setelahnya adalah huruf ra. Mana bisa huruf ra disambung? Iya, maka yang menjadi perhatian kita kan bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Yang penting ada alif, ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathahnya, baris satu di atas huruf atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka hurufnya memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ra dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Mihrabian. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya waqaf mamnu. Jadi maksudnya itu dilarang untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita jangan berwaqaf ya. Dilarang untuk berwaqaf. Kita wasolkan saja. Mihrabian Allah. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ingat ya, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kemudian supaya Bapak dan Ibu yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak sampai keliru dalam menentukan hukum, maka perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Jadi itu catatan kecil yang di bawah itu catatan tambahan yang kami buat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya Bapak dan Ibu bisa membedakan antara hukum gunnah musyaddadah dengan idgham. Karena nanti kalau misalnya hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nanti Bapak dan Ibu yang masih pemula dalam belajar tajwid akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya, begitu. Akan mengira seperti itu, padahal tidak. Nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, tapi nanti misalnya hukumnya itu bukan gunnah, tapi menjadi idgham bi gunnah. Karena apa? Karena kemasukan nun sukun misalnya, atau kemasukan tanwin misalnya sebelumnya, seperti itu. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan tambahan kecil di bawah itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu tuh dijelaskan, tidak perlu. Karena itu tambahan sarana yang kami buat untuk lebih memudahkan Bapak dan Ibu dalam belajar supaya tidak salah, tidak sampai keliru dalam menentukan hukum, seperti itu. Nah, ini kan ada huruf nun bertasydid nih. Nih ada huruf nun bertasydid nih. Untuk memastikan betul nggak huruf nun yang bertasydid ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah, jangan-jangan idgham bi gunnah, seperti itu. Perhatikan, ini ada huruf nun bertasydid. Sebelum huruf nun bertasydid, sebelum huruf nun bertasydid di sininya nih nggak ada kan huruf nun sukun, di sininya juga nggak ada kan tanwin, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena nanti misal ada huruf nun, ada tanda tasydidnya misalnya, tapi misalnya di sininya ini ada nun sukun atau di sininya ini ada tanwin, maka nanti huruf nun yang ada tanda tasydidnya itu nanti hukumnya menjadi idgham bi gunnah, begitu. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah,
Ini kan sudah paham ya, pasti sudah paham. Ini huruf nun bertasydid. Nah, di sininya ini enggak ada nun sukun, di sini enggak ada tanwin. Oh, berarti ini pasti hukumnya adalah gunnah musyaddadah, bukan idgham bi gunnah, seperti itu. Nah, karena dia ini gunnah musyaddadah, maka cara membacanya kita gunnahkan. Kita dengungkan. Jadi bagian an-nya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sejenak. Anallah kita gunakan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan lafaz Allah, jika sebelum lafaz Allah berarti di sininya nih ya, nih ada tanda baca fathah nih ya, ada harokat fathah, baris di atas nih harokat fathah atau harokat dhammah. Nah, misalnya di sini ada harokat dhammah ya, atau tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah tuh bentuknya tuh seperti ini nih ya, seperti ini. Maka lafaz Allah itu dibaca tebal, huruf lam jalalahnya itu kita baca tebal. Sehingga ini kita baca anallah. Jangan dibaca anallah yubashiru, jangan. Tapi dibaca anallah, ditebalkan seperti itu. Anallah. Ingat ya, yang dapat menebalkan lafaz Allah itu tadi apa kami sebutkan, ada dua bentuk tanda baca. Pertama ini tanda baca fathah, yang kedua tanda baca dhammah yang dapat menebalkan lafaz Allah. Tebalkan lafaz Allahnya ya. Anallah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Coba perhatikan huruf lam. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan? Dia kan termasuk kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Jadi huruf lamnya itu dia nggak ada tanda bacanya ya. Nah, jadi dari ini langsung masuk ke huruf syamsiyah yang ada tanda baca ini ya, ini huruf lam. Anallah. Kalau ada huruf lam tuh nggak ada tanda bacanya, ini huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Kalau ada huruf lam nggak ada tanda bacanya, itu lamnya itu lam syamsiyah tuh. Kalau alif lam qamariyah tadi kan yang setelah kita jumpai di atas tadi itu, huruf lamnya ada tanda sukunnya kan, terbaca huruf lamnya. Kalau ini kan huruf lamnya itu dari segi tulisan dia ada nih, yang ini huruf alif, ini huruf lam yang ada nih. Tapi dia dari segi bacaan dia tidak ada karena dia diidghamkan seperti itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Tanda panjangnya apa pasti sudah tahu ya, tadi sudah kami jelaskan. Ya, ini di atas lafaz Allah ada tanda ini nih, harokat fathah berdiri atau tanda baca fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Ini lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Anallaha yubashiruka biyahya. Di sini ada huruf ra memiliki harokat dhammah, maka huruf ra juga dibaca tabkhim, dibaca tebalkan huruf ra-nya. Ini harokat dhammah, tanda baca dhammah. Yubashiruka biyahya, ya dibaca panjang, tanda panjangnya ini ya, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, sehingga ya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fanadat hul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi annallaha yubashiruka biyahya. Sampai di sini dulu pembelajaran mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.